Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, masih di channel Belajar Mikrotik. Kemarin yang belum sempat saya buatin tutorialnya itu untuk ini WiFi ID pakai 2 WLAN ya. Itu sebenarnya sama, cuma beda penempatan saja. Sama routingnya itu enggak bisa, soalnya kan dua sumber. Routingnya itu DHCP klien nanti kan nggak bisa pakai default routernya, itu pakai no. Jadi default routernya manual, nanti dirubah-rubah sama script kayak gitu kan. Nggak dimulai dari nol saja ya, biar nggak panjang-panjang, soalnya kayaknya panjang penjelasannya. Remove dulu ya, biar dimulai dari nol. Mikrotik biar kosong lagi. Ini saya pakai ya, single WLAN, tapi bisa kok untuk nerima dua WLAN pakai virtual. Soalnya ya punyanya ini enak juga, powernya pakai USB soalnya. Ya sudah dicoba ya, tetap kayak kemarin ya, modenya station, frekuensi auto, SSID add wifi.id kayak gitu aja. Oke, enable. Terus di sini kita bikin virtual, soalnya nggak kita pakai ini, kita pakai virtualnya aja biar double WLAN saya kan gitu kan. Kalau yang WLAN-nya udah double ya tinggal pakai saja, nggak usah saya gini. WiFi 1 gitu ya, biar enak nanti station. Ini namanya frekuensi, nanti ini SSID lainnya sama kok. Iya, ada dua ya wifi-nya ya. Coba kita buatin DHCP lain ya, DHCP lain untuk WiFi 1 sama WiFi 2. WiFi 1 ini pakai no ya, soalnya kan dua sumber. Oke, kita tunggu dapat IP. Dapat yang WiFi 1 dapat, kita buatin yang WiFi 2 sekarang. Hasilnya sama no juga, soalnya kan dua sumber. Dapat dua ya, ini kan. Oh iya, ini IP-nya sama nanti gateway-nya. Ini kemarin juga ada yang tanya, apa bisa kalau sumber gateway-nya sama? Bisa kok sebenarnya. Ya sekalian satu tutorial ini kan bisa untuk ini gateway dari sumber yang sama, bisa di routing bersamaan, bisa kok.
sama auto login 2 WLAN bisa. Sama oh iya, sama ini kan tadi kemarin ada yang tanya gimana sekalian buat tutorial untuk loginnya pakai akun Smart Business ya, kayak kemarin ada yang tanya kayak gitu ya. Ini saya pakai Smart Business juga ada. Oke, oh iya, buat DHCP server dulu ya. Ini kan laptop saya ini ada di Ether 4 kayak kemarin. Ini kan belum ada DHCP servernya, standar aja kayak kemarin. Apa ya, DNS. Oh iya, DHCP ya kayak kemarin, biar bisa ngeredirect halaman login. Ini remote requestnya dicentang. Terus gini scriptnya nggak bisa ya, kalau kita pakai langsung di script situ nanti susah. Biar mudahnya kita scriptnya taruh di, oh ya, kita bikin routing dulu ya. Kita bikin routing dulu, soalnya kan tadi DHCP kliennya kan apa namanya, default routingnya kan no. Kita bikin routing dulu ya. Kalau apa namanya, gateway-nya sama kayak gini kan sama ini DHCP client kayak gini kan sama ya, gateway ini sama kan. Ini itu kalau mau pakai routing di sini kita tambahin interfacenya ya, dikasih persen menuju internet kan 000 kayak gitu. Ini IP gateway. Kalau kita kasih IP gateway sama kayak gini kan nggak bisa, kita kayak gini nggak bisa kan, tetap WiFi ID 2 WiFi ID 2 kan tetap satu. Gini bisa kita tulis kayak gini, persen terus nama interfacenya Wifi 1 kayak gini, persen Wifi 2 kayak gitu, baru bisa. Ini udah apa namanya, routingnya itu bisa pakai 2 gateway yang sama ya gitu. Terus kita bikin, oh enggak usah, scriptnya. Oh iya, scriptnya itu kita nggak bisa ya pakai script di sini. Itu bisa sebenarnya tapi susah ntar ya, soalnya kita kan nggak tahu wifi mana yang mau login kayak gitu. Kita taruh apa scriptnya di sini saja, DHCP client di sini ada kok. Ini kalau untuk versi 6 berapa gitu, kalau versi terlalu bawah nggak ada. Ini nggak ada fitur script di DHCP clientnya kayak gini.
ntar kita loginnya, otomatis loginnya kita taruh di sini ya. Soalnya kalau ditaruh di script nanti susah ya, bisa sih bisa, tapi kan susah untuk mengetahui wifi yang mana yang mau login kayak gitu kan. Oke ya udah, kita buat script saja kayak dulu, masih pakai fitur fat yang ada di Mikrotik kan gitu ya. Oh iya, masih ada yang lupa, kita bikin firewall dulu biar bisa mengakses dari dua sumber ini. Jadi apa namanya, banyak yang lupa ya kalau dua ini, soalnya rada pusing juga. Oh salah, 1 2 oke. Kita bikin scriptnya masih pakai fitur fat, pakai kita kan di sini scriptnya nanti ya di HCP client, kita ndak pakai di script sini lagi biar ndak terlalu susah nantinya. Jadi kalau yang kita butuhin nanti jika statusnya bound kan gitu kan, baru jalankan login kan gitu. Jadi penulisannya kayak gini, jika $bound sama dengan 1, maka jalankan kayak gitu penulisannya. Nanti di dalam sini penulisannya. Terus kalau kita kayak gini kan kita pakai fitur fat ya. Kita nulis di sini ndak hafal saya soalnya ngetiknya. Kalau di sini kan enak, ada ketik tanda-tanya sudah kelihatan semua. Tuh kan apa ya, mode ngasih kayak kemarin. Kalau yang belum lihat ya lihat saja biar paham. Username-nya kayak kemarin di sini. Kita copy aja ya biar panjang, enak kalau ngetik di yang penting kan ini sudah ketemu semua tulisannya kayak gini. Udah hijau semua kan benar, berarti kan kayak gitu. Kita tulis di sini saja. Terus kita masukin URL-nya, oh ini sama dengan belum. Kita masukin URL-nya ya. Kita buka halaman login dulu. Oh iya, laptop saya belum dapat IP dari DHCP server, kita disable dulu biar dapat IP dari Mikrotik DHCP server yang kita buat tadi. Bingung dia masih, soalnya kan pakai dua apa namanya, dua sumber, jadi bingung. Ini salah satu MAC address pasti kan, tapi kita kalau login sini ya cuma salah satu yang masuk kan gitu kan maksudnya ya. Jadi sebelumnya kita buat script,
kita pakai satu oh iya, sudah kan kelihatan, dipakai ini aja sudah. Ini URL nya udah ada. Nah, permasalahannya itu di sini nanti. Di sini sebelum tanda tanya kayak kemarin ya, dikasih backslash. Permasalahannya kan kemarin satu ya, cuma IP saja. Nah, sekarang ada dua MAC address. Soalnya kan MAC addressnya ada MAC address dari WLAN 1 bersama MAC address sama dari WLAN 2 ya. Itu. Jadi kita dua-duanya ini diganti variabel. Variabelnya kayak apa? Nah, kalau IP, kalau kita scriptnya taruh di DHCP client kayak gini, IP-nya itu tinggal ketikin kayak gini ya. Kita pakai log ya, biar kelihatan. Makanya kan kemarin Pak Laksa bilang kenapa pakai log, kebiasaan Pak. Gitu kan, itu suhu kayaknya ya. Saya soalnya baru baru mulai, jadi ya belum pengalaman sih kalau pakai router OS kayak gini. Nah, coba kita lihat di sini, kita kasih log warning. Coba kalau IP, variabel IP ini ngetiknya kayak gini ya, lease main added kayak gini. Coba bener apa enggak, rilis itu kan ya, sama. Oh belum, enggak sih, ada dua. Oh iya, lupa, ini kan seharusnya pakai ini Zigabond. Jadi ini ketika rilis sama ketika bound dikeluarin di log ya, kita kan cuma mau pas bound saja yang keluar. Ini kan itu, coba kita rilis. Nah itu kan, jadi ketika dapat IP saja keluarnya, jadi kan kayak gitu, bener ya berarti. Terus apa lagi ya yang kita cari? MAC address ya kan, MAC address ada susah ya, kita cari gateway saja dulu. Warning dolar tanda petik gateway. Soalnya ini untuk nanti ya, merubah routing biar tahu gateway-nya. Soalnya routingnya harus ditaruh di sini juga, soalnya ini pakai dua sumber sama-sama login otomatis kan, kayak gitu kan. Coba di release, bener apa enggak? Oh ya, sudah keluar ya, gateway sama IP-nya sudah keluar, bisa. Berarti itu variabel itu sudah benar. Terus MAC address, kita yang butuh MAC address, soalnya ketika login gini kan butuh MAC address kayak gini, kayak di URL sini. Ini kan kita butuh ini MAC address ya, MAC address. Jadi kita pakai variabelnya ya, tulis di sini juga. Coba biar tidak salah penulisannya ntar variabelnya satu-satu. Oh enggak bisa ya, gimana ya, coba dilihat dulu di sini ada enggak ya, status MAC address. Enggak ada kan, enggak ada ya, enggak ada. Bentar, masa enggak ada sih?
enggak ada ya, memang enggak ada ya MAC address ya di situ. Kalau enggak ada kita pakai anu aja, interface kayak gini. Jadi gini, pakai find, enggak ada di situ ya pakai find. Jadi temukan get, pakai get dulu. Lah ngetik di sini saja biar enak. Di terminal log warning. Gimana ya cara mendapatkan MAC address? Interface get urutan yang ke, terus MAC main address gini ya kayaknya ya, coba aja lah. Ini find get interface find namanya yang sama dengan interface berarti wifi 1 kayak gitu kan ya. Itu kan bener udah keluar ya, berarti bener kayak gitu. Tapi kalau penulisan di sini beda. Di sini ada variabelnya, maka apa namanya, interface kayaknya. Interface itu pakai gini, dolar tanda petik interface, itu kan ada, ini interface kan ada ya. Jadi bisa, coba kita rilis itu. Oh ya, ini kan MAC address dari interface 1 kan kelihatan ya, itu kelihatan. Nggak enaknya kalau pakai apa namanya virtual ya kayak gini, gampang disabling wifi-nya. Kita copy dulu, kita sudah dapat variabel-variabel yang kita butuhkan kan kayak gitu. Nah, ada di sini. Jadi nanti IP-nya ini tinggal kita ganti pakai ini. Yang kemarin kita cari panjang-panjang, kita tinggal pakai ini kan gitu. Pakai ini. Terus oh iya, kalau di dalam sini kan nggak bisa ya. Kalau ada tandaan namanya, kita bikin variabel di atasnya saja. Kalau bikin slash nanti pusing malah. Dolar IP itu. Terus MAC-nya kan masih ada tanda petiknya ya tadi ya. Itu kita pakai variabel di atasnya lagi aja, sama kayak tadi dolar MAC gitu. Berarti kan kita deklarasi dua ini, dolar IP sama MAC kan kayak gitu kan. Nah, di sini kayak gini saja, lokal IP-nya alias address kan kayak gitu. Terus lokal MAC gateway address kayak gitu ya, biar mudah. Jadi kan IP masuk ke sana gitu kan ya. Terus nah masalahnya nanti kan ketika mau login ya, kita nggak tahu loginnya pakai yang mana kan gitu. Jadi routingnya di sini kita tambahin ya, IP routing kayak gini ya, kayak gini kita tambahin nanti ya. Jadi buat ini di disable dulu kan kayak gitu. Jadi ini di disable, terus membuat routing baru yang menuju ke internet yang mau di login kan kayak gitu. Jadi sebelumnya di sini itu gini,
IP route kan kayak gitu ya. Set IP route get kayak gitu ya, get apa ya ini enaknya, get distance sama dengan 0 kayak kita kasih komen saja di sini sudah. All gitu ya, biar enak. Kita akan nanti kan pakai yang kita find kan komennya saja, komen all gitu kan. Jadi ini salah, ini set route find komen sama dengan all kan kayak gitu ya, disablet sama dengan yes gitu ya. Terus kita buatin routingnya lagi untuk yang satu saja dari ini, wifi 1 misalnya atau wifi 2 kan kayak gitu. Kita buatin satu-satu, nanti kita disable enable pakai script kan kayak gitu. Wifi 1 terus komennya wifi 1 gitu ya, biar enak buat nandainnya nanti. Terus buat lagi wifi 2 kan kayak gitu. Ini biru ini kan berarti salah ya, tapi enggak apa-apa kan, ntar kita disable. Komennya wifi 2 gitu ya. Nah tapi kita disable 2 ini biar enggak ada yang biru. Kalau biru gini kan salah berarti kan. Nah, disable dulu. Nah gitu kan, berarti nanti ketika mau login kayak gini, yang all ini di disable, terus yang mau di login di enable kan gitu maksudnya. Jadi kita find comment all di disable yes, terus yang IP route jangan find all lah, biar soalnya nanti ada distance saja. Pakai ini distance sama dengan 1, find distance sama dengan 1 biar semua. Kalau ini pas enable kan soalnya scriptnya ada 2, nanti kan bisa jalan barengan masalahnya kan kayak gitu. Distance sama dengan 1 biar di disable semuanya. Terus set yang untuk login di set sama dengan no, yang IP route find comment sama dengan komennya sama dengan ini kan namanya aku samain sama ini, sama interface wifi 1 sama wifi 2 ini. Jadi pakai itu find ini maksudnya interface wifi 1 kan ini kan bisa pakai variabel ini kan kepake nanti kan, ini pakai ini ya, ini kan kepake find comment sama dengan gini. Nah itu kan enak ya. Terus habis itu disable no, secara otomatis kan semuanya yang awal, semuanya yang distance 1 di disable yes, terus yang interface ini disable no, terus login gitu kan ya. Terus login, habis login kita balikin lagi, ini disable no kan gitu ya. Oh ini disable yes,
ini di disable, yes. Terus yang ini bukan interface ya, ini yang command all, jadi yang ini di enable lagi kan gitu kan maksudnya ya. Nah jadi pas bound kalau mau login yang routing 2 di disable, routing khusus ini di enable kan gitu, terus login yang untuk ini di disable, terus login untuk semuanya di enable kan kayak gitu ya maksudnya. Nah itu kita masukin di situ kan kayak gitu. Oh iya, ini MAC-nya ini bukan gateway ya, tapi ini MAC, ngambil dari sini tadi, itu salah itu. Kayak gini kan ya, ini ntar kan MAC-nya ini untuk ini URL-nya ini ya, ini kan gitu. Terus ini sebelum dimasukin ya kita nanti ini script ini dimasukin di DHCP client sini, tapi sebelumnya itu kan kita kasih apa namanya akun WiFi ID dulu. Jadi ya pakai dua WLAN ya, kita pakai 2 akun kan gitu. WLAN 1 pakai akun 1, WLAN 2 ya pakai akun 2. Ini oh iya, ini sama saya sama pakai akun komunitas ya. Kemarin ada yang tanya penulisannya kayak gimana, sama kok sebenarnya beda itu komunitas nama komunitasnya kan gitu kan. Jadi ditaruh di sini, ini hapus aja ya semuanya, hapus dikosongin terus dipastekan di sini gitu kan. Nah terus yang satunya sekarang ini dihapus, username sama passwordnya dihapus gitu kan. Terus pakai akun yang satunya kan gitu kan ya. Di yang satunya kan gitu ya. Coba sekarang kita rilis ya. Coba ini kita rilis dulu, ini timeoutnya sudah disconnect, sudah login ya, bisa login kan ya. Untuk yang kedua coba yang ini kita rilis, bisa ya. Coba kita logout ya, logout yang mana yang logout, ini ya yang logout ya, ini. Terus kita logout lagi, enggak bisa ya, enggak bisa kalau jadi kalau di logout gini enggak bisa, cuma salah satu saja yang logout ya. Tapi oh ini logout mau, oh enggak deh, kok tadi apa ini kan tinggal kita mau login kayak gini kan, tinggal ini ngerilis saja. Nah kayak gitu kita akan login ya. Berarti kita sekarang bikin scheduler di sini kan gitu kan, maksudnya kan kayak gitu. Nah kita bikin script baru saja. Jadi logikanya kayak kemarin, jika ping 888 count sebanyak 5. Nah sekarang kan kalau ini ada 2 gini, kita bisa pakai fitur pingnya itu ada interface sama dengan WiFi 1 kan, namanya WiFi 1 ya, nama interface sama dengan 0, maka jalankan do kan gitu ya.
Jadi gini, coba kita rilis pakai terminal. Penulisannya ndak hafal soalnya. IP DHCP min share min klien rease 2 IP DHCP min klien find interface sama dengan wifi 1 gitu kan. Oh ya, bisa ya, itu ngerilis terus sambung lagi ya. Jadi kita copy aja ini gitu. Terus ya kita copy ini, soalnya kan ada dua, kita copy taruh di bawahnya sini, interfasenya dibedain kan gitu kan, dua. Terus tapi tengahnya di sini dikasih delay biar tidak apa namanya kasih dua skeduler saja dah, dibedain. Oh gini. Masalahnya nanti kan gimana kalau kondisi ini berjalan bersamaan, soalnya kan ini nanti kan routingnya di disable yang untuk keduanya ya, cuma untuk pas apa namanya pas login kan cuma salah satu dari ini yang di enable. Jadi kita kasih gini, jika all ini posisinya enable kan gitu ya, jika all ini posisinya enable kan gitu. Jadi gini, di sini di enter saja kayak gini biar enak bacanya. Biar enggak panjang-panjang skripnya. Gini. Berarti gimana ya penulisannya ya, jika all ya, gitu kan. Jadi titik 2 apa router IP router, tadi kita tambahin n ya di sini pengkondisiannya, n IP router get urutan, terus disablet sama dengan disablet sama dengannya di belakangnya ini ya, bukan di sini, soalnya ini kan pengkondisian. Oh ya, kalau pengkondisian itu bukan yes no lagi ya, tapi pakai true sama false gitu kan. Jadi jika disablet sama dengan false, jadi ketika ini posisi enable dia baru berjalan kan kayak gitu, soalnya biar enggak barengan nanti. Disablet sama dengan false get 1 urutannya ini diganti find command all kan kayak gitu. IP router find command sama dengan all kan kayak gitu ya. Terus oh ya, sama di bawahnya di sini juga ditambahin kayak gini sama n, jadi pengkondisiannya tambahin n kayak gitu. Disablet sama dengan false. Oke, dicoba di terminal, salah apa enggak ini kan gitu biar kelihatan.
dicoba di terminal. Udah bener kayaknya, enggak trouble. Coba kita kasih 5. Coba kita logout. Nah, logout, dia logout, terus login. Tuh kan bisa ya. Coba kita logout. Masalahnya kalau kita logout di sini enggak tahu ya, enggak mesti kadang yang logout yang ini, kadang yang logout yang ini kan gitu. Kayak gitu ya. Tuh kan bisa kan ya. Masalahnya yang itu gimana ngelogoutnya. Coba di restart aja, tapi udah bisa kok. Intinya kan logikanya kayak gitu ini. Jadi jika ini posisinya ping gagal dan ini comment all pas enable kan gitu, jadi meskipun nanti ini pas login, jadi ini tidak dijalanin sampai ini berhasil login, baru dia enable kan kayak gitu, all-nya enable. Terus ini kan secara otomatis all enable, ini belum jalan kan, login pakai ini, release ini gitu ya maksudnya. Jadi gitu, tak bisa kayak gini, cuma kayak gini. Coba klik enter login, bisa enggak ya, biar login, biar logout dua-duanya. Enggak bisa, tetap. Tuh, coba kita restart saja. Tapi udah bisa kok, itu logikanya sudah bisa kayak gitu. Reboot. Belum nyala ya. Itu sudah. Coba kita langsung ping. Ping 8.8. Bisa ya kan gitu, bisa ya. Aman sudah kan. Itu jadi pakai 2 WLAN bisa auto routing, tinggal load balancingnya. Load balancing di anu juga lah, sambung besok aja ya, itu kan. Oh ya sudah, sekarang saja udah enggak apa-apa, udah bikin load balancing. Oh iya, untuk apa namanya, untuk load balancing sekalian load balancingnya besok aja ya, kalau ada waktu lagi. Soalnya aku lihat kayaknya udah panjang videonya, ntar nguploadnya aku tinggal tidur tidak selesai. Ya di subscribe aja ya, masih banyak kok trik-trik mikrotik yang menarik. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.